Ahwal dan macamnya. Pengertian ahwal. Ahwal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu al-ahwal yang dikenal dengan arti tingkah atau keadaan, atau dapat dikatakan ahwal adalah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para ahli juga mengungkapkan pendapatnya mengenai ahwal. Di antaranya yaitu menurut Syekh Abu Nas As-Soraj, ahwal adalah sesuatu yang terjadi mendadak yang bertempat pada hati nurani dan tidak bertahan lama. Namun Harun Nasution, ahwal merupakan keadaan mental berupa perasaan senang, perasaan takut, dan sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, ahwal adalah kedudukan yang dianugerahkan kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh yang mensucikan jiwa atau sebagai pemberian semata. Konsep ahwal yang diperkenalkan sebagai bagian dari pemahaman tasawuf yaitu sebagai suatu pembelajaran spiritual atau suluk, di mana dalam perjalanan tersebut hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, hal ahwal adalah keadaan-keadaan ritual sesaat yang dialami oleh para pejalan di tengah-tengah perjalanan. Pada umumnya, pengertian pada ahwal ini merupakan suatu kesepakatan di kalangan para sufi. Ahwal tentu saja adalah hasil ihtijat mereka atau para sufi dan bukan merupakan suatu bagian dari kepastian-kepastian aturan dalam agama Islam atau tahiyat. Macam-macam ahwal. Macam-macam pembagian ahwal adalah sebagai berikut, yaitu muraqabah, khauf, roja, sauf, mahabah, tumaknina, musyahadah, yakin. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu muraqabah. Secara etimologi, muraqabah berarti menjaga atau mengamati tujuan. Secara terminologi, muraqabah adalah suatu sikap mental yang mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan merasa diawasi olehnya. Al-muraqabah sendiri artinya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang sufi yang mengalami keadaan ini, ia akan selalu berhasrat untuk berbuat kebaikan dan kejujuran. Hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa Allah selalu mengawasinya dalam semua tingkah laku serta perbuatannya, baik yang orang ketahui maupun tidak orang ketahui di dalam hati. Karena itulah seorang sufi benar-benar menjunjung tinggi segala perbuatan yang bersifat baik dan penuh kejujuran. Hal ini dimaksudkan supaya sufi benar-benar beramal hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semata-mata hanya mencari ridhonya, bukan untuk pamer atau riya. Yang kedua yaitu khauf, adalah suatu sikap mental yang merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Khauf dapat mencegah seorang hamba berbuat maksiat dan mendorongnya untuk berada dalam ketaatan. Imam Al-Ghazali membagi khauf menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu khauf karena khawatir kehilangan nikmat. Khauf yang seperti inilah yang mendorong manusia untuk selalu memelihara dan menempatkan nikmat itu pada tempatnya. Yang kedua yaitu khauf pada sisaan sebagai akibat perbuatan maksiat. Khauf yang seperti inilah yang mendorong untuk menjauh dari apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Yang ketiga yaitu roja. Roja bermakna harapan. Al-Ghazali memandang roja sebagai senangnya hati karena menunggu sang kekasih datang padanya. Secara maknawi, roja adalah ketenangan hati karena menantikan sesuatu yang diinginkan.
Yang dimaksud Al-Ghazali dengan sesuatu yang diinginkan adalah pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali menambahkan bahwa roja perlu disertai dengan husnuzon atau baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan rasa keputusasaan atas rahmatnya. Yang keempat yaitu syauk. Syauk bermakna lepasnya jiwa dan bergeloranya cinta. Para ahli sufi menyatakan bahwa syauk merupakan bagian dari muhobah, sehingga pengertian syauk dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang disertai muhobah. Rasa rindu ini memancar dari kolbu karena gelora cinta yang murni. Untuk menimbulkan rasa rindu kepada Allah, maka seseorang harus terlebih dahulu mengenal dan mengetahui Allah. Jika pengenalan dan pengetahuan terhadap Allah telah mendalam, maka hal tersebut akan menimbulkan rasa senang dan gairah. Rasa senang akan menimbulkan cinta dan menumbuhkan rasa rindu dan selalu bersama Allah. Yang kelima yaitu muhobah. Menurut Imam Al-Ghazali, muhobah adalah kecenderungan hati kepada yang dicintainya karena ia merasa senang berada di dekatnya dan benci akan kebalikannya, atau nalurinya antipati terhadap selainnya karena tidak sesuai dengannya. Dan manakala kesenangannya makin bertambah itu artinya cintanya makin mendalam. Sedangkan asal cinta menurut Imam Al-Ghazali seperti yang tertulis dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 6 bahwa hakikatul muhabah yang diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan adalah la syataswaru muhabbata ila ba'da ma'rifatun wa idorotin. Jadi sumbernya cinta menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 perkara. Yang pertama, mengenal dan bertemu. Yang kedua, setelah mengenal dan bertemu, aku menimbulkan kecocokan. Yang ketiga, setelah kecocokan menimbulkan ketaatan. Yang keenam, yaitu tumakninah. Berarti tenang, tentram. Tidak ada perasaan khawatir ataupun was-was karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Seseorang yang telah mencapai tingkatan tumakninah ini telah kuat akalnya, kuat imannya dan ilmunya, serta bersih ingatannya. Jadi, orang tersebut merasakan ketenangan, bahagia, tentram, dan ia dapat berkomunikasi dengan Allah. Tumakninah dibagi menjadi 3, yaitu ketenangan bagi kaum awam, yang kedua ketenangan bagi orang-orang khusus, dan yang ketiga yaitu ketenangan bagi orang-orang yang paling khusus. Yang ketujuh yaitu musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Secara terminologi, perspektif tasawuf adalah menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicari Allah dan penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Seorang sufi telah mencapai musyahadah ketika sudah merasakan bahwa Allah telah hadir atau Allah telah ada dalam hatinya, dan seorang sudah tidak menyadari segala apa yang terjadi. Segalanya tercurahkan pada yang satu, yaitu Allah. Yang kedelapan yaitu yakin. Yakin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam pula, sehingga tertanamlah dalam jiwanya penjumpaan secara langsung dengan Tuhannya. Perpaduan antara pengetahuan dan rasa cinta yang mendalam ditambah dengan adanya perjumpaan secara langsung, maka tertanamlah perasaan yang mantap tentang Allah. Perasaan mantapnya pengetahuan yang diperoleh dari pertemuan secara langsung itulah yang dinamakan al-yakin.